Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wisina, saya dari kelas 11-6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penambahan nilai ekonomi dengan materi memakai informasi akuntansi, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Tanpa lama-lama lagi, mari kita lihat videonya. Nah, yang pertama ini ada pemakai informasi akuntansi. Jadi, apa sih pemakai informasi akuntansi? Pemakai informasi akuntansi ini merujuk pada individu yang mengandalkan informasi keuangan dan akuntansi untuk mengambil keputusan terhadap kinerja dan situasi keuangan organisasi. Pemakai informasi akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu pemakai informasi pihak eksternal dan internal. Nah, pihak internal ini merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi keuangan. Nah, satu lagi pihak eksternal, yaitu pihak eksternal adalah pihak dari luar perusahaan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan tetapi tidak terlibat langsung dalam operasional. Kemudian ada contoh pihak internal, yaitu manajer. Nah, manajer ini sebelum memutuskan untuk menentukan promosi, manajer harus memastikan terlebih dahulu berapa penghasilan yang didapatkan untuk menutupi biaya promosi. Nah, biaya-biaya ini didapat dari sistem akuntansi perusahaan. Terbayangkan kalau tidak ada informasi itu, bisa-bisa manajer hanya menebak dan perusahaan itu justru menjadi rugi. Lalu ada contoh pihak eksternal, yaitu kreditur. Kreditur merupakan pihak yang meminjamkan dana sebagai modal kepada perusahaan. Contohnya adalah bank. Bank akan mengevaluasi perusahaan melalui informasi keuangan sehingga dapat memutuskan apakah akan memberikan pinjaman atau tentu tidak. Nah, materi yang kedua itu adalah jurnal umum. Nah, apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dengan cara memungkinkan kita untuk melacak aliran uang masuk dan keluar dari sebuah perusahaan secara kronologis dan sistematis. Jurnal umum ini dikenal sebagai jurnal standar. Nah, format jurnal umum ada tanggal, deskripsi transaksi, debit dan kredit, serta referensi akun. Nah, berikut adalah contoh dari pencatatan jurnal umum. Nah, setelah itu ada mekanisme debit kredit. Nah, mekanisme ini ada 5, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, jadi jika harta bertambah akan didebit. Nah, jika harta berkurang akan dikredit. Nah, saldo normalnya adalah debit. Yang kedua ada utang, utang bertambah dikredit, berkurang di debit, saldo normalnya adalah kredit. Yang ketiga ada modal, bertambah dikredit, berkurang di debit, saldo normalnya adalah kredit. Yang keempat ada pendapatan, yaitu bertambah dikredit, berkurang di kredit, saldo normalnya adalah kredit. Nah, yang kelima ada beban, bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya adalah debit. Itu ya teman-teman. Jadi kemudian yang ketiga itu ada buku besar dan neraca saldo. Nah, saya akan membahas buku besar terlebih dahulu. Nah, buku besar ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pencatatan atas segala perubahan yang terjadi pada suatu akun karena transaksi keuangan yang terjadi. Nah, buku besar ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama ada buku besar umum dan buku besar pembantu. Nah, buku besar umum merupakan buku besar dengan data yang general, yaitu seluruh perkiraan yang ada pada periode waktu tertentu. Misalnya adalah kas, piutang, persediaan utang, dan modal. Nah, pencatatan data pada buku besar umum dilakukan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Sedangkan buku besar pembantu ini disebut juga sebagai buku besar tambahan. Ada beberapa jenis buku besar pembantu, misalnya buku besar pembantu dagang, buku besar pembantu utang, atau buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat perincian dari transaksi yang terjadi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang lebih detail.
Nah, kemudian ada bentuk-bentuk nih dari buku besar. Pertama ada bentuk T, yang kedua itu ada skontro, yang ketiga itu ada bentuk skontro berkolom saldo tunggal, yang keempat itu ada bentuk stafel kolom saldo rangkap. Nah, setelah buku besar, kita akan posting ke neraca saldo. Nah, neraca saldo merupakan suatu daftar dengan seluruh jenis nama akun beserta dengan saldo totalnya yang disusun dengan sistematis beserta kode akun dari buku besar perusahaan yang disusun setelah penyusunan buku besar. Nah, neraca saldo memiliki hubungan dengan buku besar, bahkan disusun dengan tujuan untuk memastikan keseimbangan antara jumlah debit dan kredit pada akun-akun yang terdapat pada buku besar. Nah, kolom utama pada neraca saldo itu ada 4, yaitu yang pertama nomor akun, yang kedua nama akun, yang ketiga ada debit, dan yang keempat ada kredit. Nah, debit dan kredit ini kita harus balance ya. Nah, ini adalah contoh dari kolom neraca saldo. Nah, jenis-jenis neraca saldo ini ada 3. Yang pertama itu neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca ini memberikan gambaran yang jelas tentang saldo akhir setiap akun setelah penutupan pada periode akuntansi. Yang kedua, ada neraca saldo disesuaikan. Nah, neraca saldo disesuaikan ini mencakup semua akun dan menunjukkan saldo setelah penyesuaian untuk akun-akun seperti penyusutan, amortisasi, dan pengakuan pendapatan. Yang ketiga, ada neraca saldo disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Nah, neraca saldo ini merupakan versi dari neraca saldo disesuaikan yang mencakup jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian digunakan untuk memperbarui catatan akuntansi dengan transaksi yang terjadi, tapi belum tercatat secara tepat pada saat neraca saldo disiapkan. Nah, itulah materi yang sudah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.